Kota Gaza kini menjadi pusat perhatian dunia, menyusul dimulainya fase baru operasi militer Israel, IDF, yang semakin intensif. Setelah arahan strategis dari Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, pasukan Israel dilaporkan telah memasuki Gaza City dengan kekuatan penuh sebagai bagian dari apa yang disebut sebagai fase 2 dari Operasi Gideon, kampanye militer besar-besaran yang ditujukan untuk menghancurkan infrastruktur militer Hamas dan memulihkan kontrol Israel atas seluruh jalur Gaza. Juru bicara militer IDF, Brigadir Jenderal F.V. Dufresne, menyampaikan bahwa Hamas, atau yang disebutnya sebagai kekuatan gerilya yang tersisa, telah kehilangan sebagian besar kekuatan terorganisirnya, terutama setelah pemusnahan banyak komandan senior, termasuk Mohammed Sinwar, saudara dari Yahya Sinwar. IDF menyatakan telah menguasai lebih dari 75% wilayah Gaza sejak 18 Maret, dan telah menetralisir lebih dari 2.000 pejuang Hamas dalam proses tersebut. Dalam operasi darat yang masif, 5 divisi IDF kini aktif di seluruh Gaza, baik di atas maupun di bawah tanah, dengan tujuan menghilangkan infrastruktur terowongan Hamas yang terkenal. 2 koridor darat, Koridor Marag dan Koridor Magen Oz, kini memisahkan berbagai wilayah strategis, secara efektif memutus hubungan antara sayap-sayap kekuatan Hamas di Rafah dan Han Younis. Israel mengklaim bahwa perang ini telah memasuki fase yang menentukan, dengan target-target militer Hamas yang tersebar di sekitar 10.000 lokasi telah dihantam, berdasarkan data intelijen dan kerjasama militer Israel-Jerman. Di balik pergerakan militer, tekanan diplomatik terus berlangsung. Menteri Urusan Strategis Israel, Ron Dermer, dilaporkan telah bertemu dengan pejabat senior Qatar di Paris. Pertemuan ini merupakan yang pertama sejak Hamas memberikan respons positif terhadap proposal gencatan senjata yang difasilitasi oleh Qatar dan Mesir. Proposal tersebut, yang mirip dengan usulan yang disampaikan oleh utusan khusus AS, Steve Witkoff, mencakup gencatan senjata selama 60 hari serta pembebasan 10 sandera hidup dan 18 jenazah sandera. Namun, meskipun Hamas telah memberikan sinyal kesediaan, Israel belum memberikan tanggapan resmi. Pemerintah Israel tetap bersikeras bahwa gencatan senjata hanya bisa dilakukan jika semua sandera dibebaskan dan kekuatan Hamas benar-benar dikalahkan. Netanyahu sendiri menegaskan bahwa tujuan akhir adalah demilitarisasi penuh Gaza dan jaminan bahwa tidak akan ada lagi ancaman terhadap wilayah Israel dari jalur tersebut. Seiring berlangsungnya pertempuran dan negosiasi yang penuh ketegangan, beberapa negara seperti Prancis, Inggris, Australia, dan Kanada menyatakan dukungan terhadap pengakuan negara Palestina secara resmi. Langkah ini dilihat oleh banyak pihak di Israel sebagai kebijakan yang berisiko dan kontraproduktif. Menurut penasihat senior Israel, Mark Regev, pendekatan ini justru melemahkan proses negosiasi yang difasilitasi oleh mediator regional seperti Qatar dan Mesir. Regev menilai kebijakan negara-negara barat tersebut sebagai kebijakan simbolik yang destruktif, karena memperlemah posisi tawar Israel dan mendorong Hamas untuk bertahan dalam keyakinan bahwa tekanan internasional akan memaksa Israel menerima kesepakatan yang tidak menguntungkan secara strategis. Ia menekankan bahwa penyelesaian yang stabil dan aman hanya bisa dicapai melalui negosiasi langsung, bukan tekanan eksternal. Apa sebenarnya visi jangka panjang Israel terhadap Gaza? Mark Regev menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah cukup jelas. Gaza harus dibebaskan dari kontrol militer Hamas. Israel tidak ingin melihat pengulangan serangan brutal seperti yang terjadi pada 7 Oktober 2023, dan karena itu, tujuan strategis utama adalah pembongkaran total kemampuan militer Hamas, pembebasan semua sandera, dan transformasi Gaza menjadi wilayah yang tidak lagi mampu melancarkan serangan terhadap Israel. Di tengah konflik ini, ada juga kekhawatiran akan potensi kekacauan yang akan ditinggalkan pasca konflik. Siapa yang akan memerintah Gaza jika Hamas tidak lagi berkuasa? Bagaimana masa depan politik Palestina secara keseluruhan? Pertanyaan-pertanyaan ini tetap belum memiliki jawaban yang pasti, baik dari pihak Israel maupun komunitas internasional. Sementara itu, konflik sporadis di tepi barat, khususnya di Hebron dan kawasan Binyamin, terus berlanjut. Seorang penyerang bersenjata menembaki tentara IDF di pos pemeriksaan militer, namun berhasil dinetralisir tanpa ada korban jiwa di pihak IDF. Di lokasi lain, seorang warga sipil dilaporkan terluka akibat serangan teroris yang terjadi di daerah padat penduduk. Di sisi kemanusiaan, organisasi Hadassah, kelompok perempuan Yahudi terbesar di Amerika, terus memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur kesehatan di Israel. Sejak masa Ottoman hingga kini,
Hadassah telah merawat lebih dari 1 juta pasien per tahun dan kini menjadi pelopor teknologi medis seperti pencetakan 3D, AI, dan layanan trauma darurat. Ini menunjukkan sisi lain dari realitas Israel. Di tengah peperangan dan konflik, upaya penyelamatan jiwa tetap berjalan. Dalam perkembangan diplomatik yang terpisah, Israel resmi membuka kembali kedutaannya di Lusaka, Zambia, setelah lebih dari 50 tahun ditutup pasca Perang Yom Kippur 1973. Menteri Asli Israel, Gideon Sa'ar, menekankan bahwa pembukaan kembali ini adalah simbol dari babak baru dalam hubungan bilateral dan tidak bergantung pada dinamika politik global. Dengan mendirikan kembali kedutaan di Zambia, Israel menunjukkan komitmennya untuk memperkuat hubungan di Afrika, kawasan yang semakin penting dalam lanskap geopolitik global. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, langkah-langkah Israel dalam membangun aliansi, merespons tekanan internasional, dan memajukan teknologi tampak semakin terintegrasi dalam satu strategi nasional jangka panjang. Beberapa peristiwa terkini menunjukkan bagaimana elemen diplomatik, hukum, militer, ilmiah, dan bahkan budaya menjadi bagian dari jaringan naratif besar yang dibangun oleh Yerusalem di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah. Pembukaan kembali kedutaan Israel di Lusaka setelah lebih dari setengah abad bukan hanya sebuah formalitas diplomatik, melainkan simbol pergeseran strategis dalam hubungan Israel dengan benua Afrika. Menurut Menteri Asli Israel, Gideon Sa'ar, hubungan ini tidak semata-mata dibangun atas dasar kepentingan politik atau ekonomi sesaat, melainkan pada nilai-nilai dan kepercayaan yang berbagi akar, termasuk nilai-nilai spiritual dan tradisional yang memiliki fondasi dalam teks-teks suci seperti Al-Quran. Kooperasi yang diumumkan meliputi bidang-bidang vital seperti pengelolaan kesehatan, pelatihan darurat, dan konservasi air. Lebih dari ratusan pelajar Zambia telah menjalani pelatihan profesional di Israel, dan angka ini diprediksi meningkat signifikan di tahun-tahun mendatang. Sa'ar bahkan mengumumkan pendirian unit darurat dan trauma yang akan ditempatkan langsung di Zambia, menandai pendekatan transfer pengetahuan yang sangat konkret. Konteks emosional juga tak bisa diabaikan. Komunitas Yahudi di Zambia, yang dulu berkembang pesat namun kini menyusut, menjadi jembatan simbolik atas hubungan historis yang dihidupkan kembali. Israel menegaskan bahwa hubungan ini tidak sekadar kerjasama antara dua negara, tetapi merupakan persahabatan sejati dengan komitmen untuk masa depan bersama yang lebih stabil. Sementara hubungan dengan Afrika memperlihatkan nada kolaboratif, di ranah hukum internasional Israel justru menghadapi tekanan besar dari lembaga-lembaga global seperti Mahkamah Kriminal Internasional. Namun, dukungan Amerika Serikat terhadap Israel tetap teguh. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengumumkan sanksi terhadap 4 pejabat ICC, termasuk 2 hakim dan 2 penyelidik, atas peran mereka dalam mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Langkah ini dipandang sebagai respons tegas terhadap apa yang dilihat Washington dan Yerusalem, sebagai penyalahgunaan yurisdiksi internasional yang menargetkan negara-negara demokratis yang berdaulat. Netanyahu menyambut langkah tersebut sebagai bentuk keadilan sejati, menyebutnya sebagai obat terhadap pemberontakan hukum yang dianggap melemahkan legitimasi Israel dan IDF. Pemerintah AS menegaskan bahwa mereka akan terus melindungi sekutu-sekutunya dari tindakan hukum yang bersifat bias politik dan tidak sah, seraya memastikan bahwa para pejabat ICC tersebut terputus dari sistem keuangan AS. Sebagai catatan, baik Israel maupun AS bukanlah negara pihak dari Statuta Roma yang mendasari ICC, dan oleh karena itu memandang tindakan ICC sebagai tidak sah secara hukum dan diplomatik. Di tengah hiruk-pikuk politik dan militer, inovasi medis dari Israel menunjukkan sisi lain dari bangsa ini, sebagai pionir teknologi global. Untuk pertama kalinya dalam sejarah medis, para peneliti Israel dari Tel Aviv University dan perusahaan bioteknologi Matriself bersiap melakukan operasi implan spinal yang sepenuhnya direkayasa dari sel pasien itu sendiri. Teknik ini melibatkan pengambilan darah dan jaringan otot dari pasien, yang kemudian digunakan untuk membangun jaringan tulang belakang manusia yang bisa menggantikan bagian yang rusak akibat trauma atau kelumpuhan. Studi preklinis yang dilakukan pada hewan menunjukkan hasil yang menjanjikan, termasuk ular yang sempat lumpuh dan kembali bisa berjalan. Kementerian Kesehatan Israel telah memberikan lampu hijau untuk uji coba manusia terhadap 8 pasien pertama. Jika berhasil, prosedur ini bisa menjadi solusi revolusioner bagi jutaan penderita kelumpuhan di seluruh dunia. Teknologi ini tidak hanya menyelamatkan kehidupan,
tetapi juga mengubah paradigma pengobatan neurologis global. Dalam perkembangan ilmiah lainnya, kolaborasi antara ilmuwan Israel dan Prancis telah menemukan bukti bahwa manusia Neanderthal telah bermigrasi dan dikuburkan di wilayah Mount Carmel, Israel, lebih dari 100.000 tahun lalu, jauh lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya. Apa yang tampak dari serangkaian peristiwa ini adalah bahwa Israel tidak lagi bergerak sebagai negara yang hanya fokus pada pertahanan dan kelangsungan eksistensialnya. Kini, strategi Israel mencakup penguatan aliansi global, ketegasan terhadap tekanan hukum internasional, investasi dalam inovasi teknologi, dan promosi warisan serta budaya, semuanya sebagai bagian dari satu kerangka besar nation building di abad ke-21.